الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا تمام الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. ثم إلى أرواح المؤسسين بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضا من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, jemaah Ahmadiyah Ta'lim Masjidil Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, meskipun dalam suasana rintik-rintik hujan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Lanjutkan pada hadis yang berikutnya, yaitu masih pada bab sabar, hadis yang ke-32 dalam susunan hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sani wa salasin. Hadis yang ke-32. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulu Allah ta'ala, ma li'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Hadis yang ke-32 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ya. Tentang Abu Hurairah sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Di sini hadis, ya, merupakan hadis apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Nah, hadis qudsi di sini dalam Sahih Bukhari itu dikumpulkan lebih dari 100 hadis, ya, yang terkumpul di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Apa sih hadis qudsi itu? Ya, sini dijelaskan bahwasanya kalau hadis qudsi itu adalah, ya, merupakan firman Allah, tapi disampaikan dulu melalui siapa? Lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau hadis itu kan, ya, berupa apa? Ilham yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan. Nah, kalau hadis qudsi beda. Itu, ya, ucapannya dari Allah, tapi redaksinya dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis qudsi beda dengan Al-Qur'an. Ya, meskipun ucapan Allah, tapi apa? Ya, bukan merupakan mukjizat.
Tapi kalau Al-Quran adalah apa? Mukjizat. Ya. Hadis qudsi, ya. Kalau kita bacanya setiap huruf tidak seperti Al-Quran, meskipun ucapan Allah. Kalau Al-Quran setiap satu huruf yang kita baca itu mendapatkan apa? 1 sampai 10 kebaikan. Ya. Tapi kalau hadis qudsi tetap kita baca satu huruf dapatnya pahala juga satu, karena bukan merupakan mukjizat, ya, meskipun itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga bukan merupakan mutawatir. Arti mutawatir itu, ya, ucapan yang memang benar-benar itu apa? Nyambung terus, tidak. Ya, beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya, tidak bisa diragukan lagi. Ya, loh kenapa kok beda? Ya karena di sini, ya, beberapa pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan kedudukan hadis itu, baik itu hadis qudsi ataupun hadis Nabi yang biasa Nabi ucapkan, itu kedudukannya tergantung kepada sanadnya nanti. Ya, ya Allah benar mengucapkan kepada Nabi. Nabi nanti menyampaikan kepada sahabat. Nah, sahabat ini kan macam-macam. Ya, kalau itu sahabat, ya, enggak semua sahabat seperti apa yang dimiliki oleh Nabi. Ya, ada juga sahabat yang apa? Maaf, ya, kurang bisa menjaga warak muruahnya dia. Ya, sehingga menjadikan kedudukan hadis itu menjadi apa? Turun derajatnya. Ya, karena ampulan dari bulan yang berikutnya dia seorang yang contohnya tukang bohong. Nah, ini menjadikan hadisnya itu hadisnya menurun dari hadisnya sahih menjadi hadisnya apa? Hasan. Ya, kenapa? Karena ini hadis baik itu hadis Nabi ataupun hadis qudsi. Ucapannya benar. Ya, ucapannya udah benar, pasti itu benar. Tapi kepada siapa ini ucapan sampainya? Siapa yang menyampaikannya? Ya, ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang akan menentukan, ya, kedudukan hadis tersebut, baik hadis Nabi ataupun hadis qudsi. Ya. Nah, kalau hadis qudsi, ya, kita baca dalam keadaan junub boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi kalau Al-Quran boleh nggak? Nggak boleh. Ya, hadis qudsi boleh. Kalau Al-Quran nggak boleh. Ya, dalam keadaan nggak wudu boleh kita baca hadis qudsi. Ya, tapi kalau Al-Quran tidak boleh. Megang kitab hadis qudsi nggak wudu boleh nggak? Boleh. Al-Quran boleh nggak? Nggak boleh. Itu perbedaannya. Ya, antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Jelas Al-Quran sudah di apa? Ya, di atas segalanya. Ya, baik itu ucapan Allah sendiri, tapi ya memiliki apa? Kedudukan di bawah Al-Quran Al-Karim. Ya, baik. Allah berfirman, apa kata Allah? Ma li'abdil mu'min. Ya, tidaklah seorang hambaku yang beriman, kata Nabi, kata Allah dalam hadis qudsinya, ya. Indi jazaun, ya, tidaklah seorang hambaku yang beriman di sisiku akan mendapatkan suatu pahala, ya, akan mendapatkan suatu ganjaran idza qabattu safiyahu, ya, apabila aku apa? Mengambil atau aku, ya, mewafatkan atau mematikan safiyahu, seseorang yang dia sayangin, seseorang yang dia cintai. Ya, di sini kata sofiyah, ya, kata sofiyah di sini dijelaskan bahwasanya habibahu. Habibahu itu artinya kekasihnya. Ya, di mana-mana Pak, kalau ada orang yang menjadi kekasih kita, orang itu pergi, jangankan selamanya, sebentar aja kadang kita apa? Sedih, ya, merasa kehilangan. Jangan jauh-jauh, contohnya anak kita dah,
ya. Nah kita mau nyantren kan gitu, itu anak kan bakal balik lagi, ya. Kita bisa telepon atau kita bisa video call gitu ya. Tuh. Padahal tuh pergi nggak selamanya, ya. Itu kita selaku orang tua pasti ada perasaan apa? Sedih dong, ya. Nah apalagi tuh anak yang kita cintai, kita sayangin, ya selama ini tuh dekatnya sama kita, tahu-tahu meninggal dunia. Bagaimana coba perasaan kita selaku orang tua? Ya pasti apa? Sedih. Tuh, ya. Kan saya sudah jelaskan kesedihan seseorang ketika dia ditimpa suatu musibah adalah suatu hal yang wajar, ya, manusiawi. Kalau ada orang dapat musibah, ya, dengan meninggalnya orang yang dia cintai, dia sedih, itu biasa, tidak dilarang dalam Islam, ya. Bahkan kalau ada orang ketika dia ditimpa musibah, ketika ya orang-orang dicintai meninggal, tentunya dia biasa aja. Ini ada sesuatu pasti, ya. Tapi dalam hal ini, ya, ketika tuh orang dihadapkan dengan musibah yang memang sangat berat, ya, yaitu dengan meninggalnya orang yang dia cintai, ya, dia akan lebih memahami kalau ini adalah suatu cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, yang namanya kekasih itu kan di annahu yusafihi uddihi. Ya, itu. Kata ya Sofia di sini ya, orang yang memiliki kecintaan terhadap sesuatu itu cintanya memang apa? Murni. Ya, bukan cinta karena apa-apa, bukan. Ya, kayak kita cinta sama anak kita, Pak, kita pengen rianan. Ya, emang kita pengen ngeliatin kan kepada orang lain. Kalau kita cinta sama anak kita, orang lain juga akan bilang, lalu cinta sama anak lu mah biasa, kan begitu? Ya, sama bini kita, ya, kali kita cinta sama bini kita, biar orang lain tuh orang laki cinta sama bininya, buat apaan ya bini kita, masa orang lain cinta sama bini kita, nggak mungkin, ya. Nah itu makanya dikatakan Sofiyatul Wud, ya. Wa yukhlisuhu mahabbah, kecintaannya itu benar-benar ikhlas, ya. Nah kalau ada orang cinta tapi nggak ikhlas, itu bukan sofiyah namanya. Kita cinta sama anak kita bukan karena Allah, kita cinta sama bini kita bukan karena Allah, kita cinta sama guru kita bukan karena Allah, berarti bukan menggunakan kata sofiyah, ya. Itu biasa, cinta biasa, ya. Tapi kalau orang mencintai orang lain atau sesuatu yang lain, itu tulus, murni, dan benar-benar cinta karena Allah. Nah ini, ya, mengungkapkan kata ini pas dengan menggunakan kata sofiyah. Ya, orang yang cinta benar-benar cinta lillah, cinta karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, min ahli dunia, ya, ketika Allah wafatkan ya orang yang dia cintai, ya, min ahli dunia, orang itu menjadi apa? Penduduk dunia, ya. Summa ihtasabahu, kemudian dia apa? Ihtasab itu ya menerimanya, ya, menerima tapi mengharapkan ganjaran atau pahala. Kalau bahasa kita dia sabar lah, ya, dengan cobaan ataupun ujian yang dia berikan, yang dia dapetin, ya. Itu kalau ada anak kita Pak meninggal, anak kita Bu meninggal, itu anak belum balik, ya, itu anak bakal menjadi tabungan akhirat kita Bu Pak, ya, itu anak bakal menjadi investasi akhirat kita. Kenapa? Kenapa itu anak jadi tabungan kita? Karena itu anak bisa memberikan syafaat nanti kepada kita selaku orang tua ini. Ya, itu anak bakal nolongin kita Pak, Bu.
ketika tuh anak meninggal belum balik. Mana buktinya Ustaz? Ya, karena dalam riwayat dikatakan seorang anak yang meninggal dunia ketika tuh anak belum balik, nanti di akhirat ketika Allah masukkan penduduk surga ke dalam surga, ya, tuh anak gak bakal masuk ke dalam surga sebelum dia melihat kalau kedua orang tuanya nggak masuk surga. Ya, tuh anak nungguin dan tuh di mana? Di depan pintu surga, celana selimut mananya gue, mana babi gue ya, tuh bikin dikit orang-orang kok nyawa nggak ada yang gue cari-cari ya, tuh tinggal 3 orang nggak ada, itu bukan babi gue, itu bukannya gue lah, berarti babi gue kemana nih? Nah, ya, tuh. Lah ketika tuh anak melihat di surga enggak ada, ya, otomatis tuh orang tuanya di mana? Di neraka, ya. Nah ketika dia melihat orang tuanya enggak ada di surga, berarti ada di neraka. Dia minta sama Allah, ya, diminta pertolongan kepada Allah. Dia mohon, ya Rabbi, orang tuaku tidak ada dalam surga, berarti orang tuaku berada di neraka. Ya, tolong dong ya Allah, pindahkan kedua orang tua saya dari neraka ke surga. Ya, nah sekarang kira-kira Pak, kalau yang mendoa, kalau yang minta kepada Allah ke anak bulan balik, kira-kira itu anak punya dosa apa kagak? Nggak punya dosa. Ya. Nah kalau nggak punya dosa, otomatis dong apa? Permohonannya Allah kabulkan. Ya, sampai Allah di situ jelaskan menjawab, hai Fulan, bapak lu dulu tuh kagak benar, nyak lu tuh dulu nggak benar, ya, nggak layak nyak babe lu masukin di surga kata Allah. Tuh anak menjawab lagi, ya Rabbi, kalau masalah itu urusan mudah ya Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, aku ingin masukkan bapak ibuku dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya, bukan dengan apa? Bukan dengan amalnya. Ya, jadi bukan dengan amalnya. Makanya di sini Pak, kita nanti masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan. Tapi karena apa? Rahmat Allah. Karena kasih sayang Allah. Kalau kita masuk surga Pak karena amal kita nggak imbang, ya, nggak imbang, berapa sih kebaikan yang kita kerjain? Ya, masa sekian tahun ibadah yang kita kerjain balasannya begitu indah, kayaknya gak imbang banget dah. Meskipun kita haji berkali-kali, ya, haji, ya, panggilan hajinya banyak, sedekahnya banyak, itu belum ada apa-apanya, gak imbang. Kalau Allah bakal kasih surga, ya, belum tentu benar semua amal kita itu, banyak juga, ya. Tapi yang akan memasukkan kita ke dalam surga karena apanya? Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ya, nah ini yang diinginkan oleh seorang anak yang belum balik, agar Allah memindahkan kedua orang tuanya dari neraka ke surga dengan apanya? Dengan rahmat Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Ya, sesungguhnya rahmatku, sesungguhnya kasih sayangku melebihi segala sesuatu. Tadi itu, ya, karena kalau perhitungannya Pak, ya, kita masuk surga karena amal kita, secara logika itu surga bakalan penuh, ya, penuh, dan beruntung orang-orang yang kaya bisa sedekah mulu, ya. Kita orang miskin rugi, ya. Kalau memang Allah masukkan surga kita karena apa? Karena amal kita, tapi bukan.
Ya, itu dalam riwayat Maulid Ad-Dibai. Ya, di situ ya Syekh Ad-Dibai bilang wa adkhilul jannata bi rahmati. Ya, masukkanlah dia ya Allah ya ke dalam surgamu karena rahmat kasih sayang Allah. Makanya kita Pak Bu, kalau kita punya anak kecil belum balik meninggal jangan sedih. Jangan. Ya, kita lihat contoh yang baru kita laksanain kemarin peristiwa Nabi Ibrahim ketika Allah suruh untuk menyembelih putranya yang masih kecil kesayangannya. Nabi Ibrahim yakin itu suatu perintah Allah, nggak mungkin ya Allah itu salah. Ya, kita harus sadar Pak, apa yang menjadi keputusan Allah itu nggak ada yang salah. Ya, dan Allah sudah tahu ujian yang Allah berikan kepada kita, Allah sudah tahu kadarnya. Nggak mungkin ujian saya Allah berikan kepada orang lain, nggak mungkin. Ya, pasti si A ujiannya gini, karena Allah sudah tahu nih si A mampu untuk menghadapi ujian yang aku berikan. Si B ujiannya begini, karena Allah tahu. Ya, kalau si B bakal mampu untuk menghadapi ujian yang aku berikan. Jadi orang tua Allah itu nggak bakal salah Pak ketika menguji seorang hambanya. Tapi kita kadang yang salah sangka. Ya, kita yang suudzon kepada Allah. Ya, anak kita meninggal sudah lucu-lucunya keluar omongan Tuhan kejam banget. Ya, Allah tega banget anak lagi lucu-lucunya dicabut dipanggil. Nah ini kan saya katakan anak itu adalah apa? Amanah Allah. Ya, anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau yang punya amanah, yang nitipin kepada kita itu mau ngambil, kira-kira kita kasih ya? Dikasih Pak, punya Allah. Makanya di situ dikatakan innalillah. Ya, segala sesuatu itu punya siapa? Punya Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan akan kembali juga kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada kita Pak. Kita itu memanfaatkan anak itu kalau dalam bahasa fikih itu hakul amanah, sebatas amanah yang kita dikasih sama Allah. Ya, bukan hakul tasarruf, bukan. Ya, artinya bukan semau kita. Kalau semau kita Pak, kita dikasih emban oleh Allah. Untuk anak kalau mau mati, jangan kita kasih, jangan Tuhan, jangan Allah kau wafatkan anak saya, jangan. Anak aja gue melihara dari kecil, gue nyusuin sekian tahun, gue didik kok tahu-tahu suruh meninggal. Enggak, salah itu. Lah Nabi Ibrahim yakin dengan adanya keyakinan yang sangat yakin sehingga dia apa? Melaksanakan dan mau menjalankan apa yang menjadi perintah Allah. Jangankan harta, jangankan binatang, anak kata Nabi Ibrahim, kalau itu suatu perintah Allah pasti bakal diapain? Dilakukan. Ya. Tuh, ini makanya kita harus sadar. Kita harus apa? Ya, memahami apa yang menjadi cobaan atau ujian itu adalah sesungguhnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kita punya orang yang kita cintai, anak, suami atau orang tua, kita cintai banget. Ketika Allah panggil, kita harus sabar, ya. Jangan pernah kita menyalahkan Allah. Allah nggak pantas kita salahin, Pak. Ya, kita mau nyalahin Allah nggak pantas banget kan? Apa yang kita punya, apa yang ada sekarang ini semuanya punya Allah. Ya, kita nggak kontrak, kita nggak bayar Pak bulanan, Allah kasih kita oksigen setiap hari bertahun-tahun, bahkan pernah Allah ngasih nota. Kali Bukhari umur ente sekarang 46 tahun, lu bayar 46 tahun, lu kasih oksigen nih, notanya sekian tahun, bisa? Nggak bisa. Yo bayangin aja orang-orang kemarin lagi ramainya pandemi. Ya, yang orang susah napas itu sehari orang memerlukan oksigen minimal 18 juta Pak. Sehari, bayangin. Kita hidup udah berapa tahun? Ya, dan bukan seorang dua orang yang pakai oksigen itu, yang Allah kasih oksigen berjuta-juta. Tanya dah, sama yang tuaan, pernah nggak dikasih tagihan? Siapa yang paling tua di sini?
masih muda semua, nggak ada yang tua. Ya, nggak ada yang tua. Saya tanya, pernah nggak dikasih tagihan sama Allah? Kalau dikasih mimpi, bulan, bayar dulu. Nih oksigen sekian tahun dulu. Berapa miliar coba? Gak pernah Allah nagih itu kayak gitu. Ya, udah. Makanya udah apa yang jadi keputusan Allah kita terima aja, ya. Nah, orang yang sabar, orang yang menerima dengan apa yang menjadi keputusan Allah, dengan diwafatkannya orang yang dia cintai, balasannya Allah akan berikan apa? Illal jannah, kecuali orang tersebut akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasilitas sudah kita pakai enggak bayar, jadi kasih surga lagi. Gimana kurang baiknya Allah tuh, Pak? Ya, bumi kita memang kita disuruh ngontrak di bumi nih. Kita ngontrak di bumi, Pak. Agak kali kita dikasih tagihan tiap bulan, lo ngontrak di bumi sekian tahun, pas mati ditagih. Ya, dibacain nanti keluarga, ya, ada tagihan dari Allah di sebulan meninggal sekian tahun tinggal di bumi, tagihannya sekian ratus juta, ada? Gak ada, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya, makanya kalau secara logika kita nih orang yang beriman ya, kita akan bertanya, ya, gerangan apa yang menghalangi kita kok nggak mau beriman kepada Allah? Ya, gerangan apa yang menyebabkan kita nggak mau yakin dengan keputusan Allah? Ya, segala sesuatu itu adalah punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kita apa? Sadar dan mau menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan pernah kita bersedih, Pak. Ya, yang berlebihan maksudnya ketika Allah uji ya kepada kita. Ya, kita punya anak masih kecil meninggal, ya, lagi lucunya meninggal. Ya jangan pusing-pusing, bikin lagi gitu aja. Secara nih, bikin lagi, pusing amat, bini kita kasih ada. Ya, kecuali Allah nggak kasih lagi, itu mungkin Allah pasti akan mengganti. Ya, Nabi sudah katakan dalam sebuah hadis, Nabi bilang, ya, tidaklah seorang mukmin, ya, yang ditimpa suatu musibah, kemudian dia sadar, sabar menerima apa yang menjadi keputusan Allah, dengan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nabi katakan apa? Illa akhlaqallahu khairun minha, kecuali Allah akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Kita punya bini meninggal, Pak, cakep bini kita tuh, dia meninggal. Jangan pusing, Pak. Berapa pusing? Jangan pusing. Kenapa? Orang ada aja masih mau lagi, kadang-kadang. Laki kan begitu, Bu, ya, Bu. Oh iya, ya. Yakin illa akhlaqallahu minha, Allah bakal ganti yang lebih baik lagi. Kita bilang bini gua soleh banget, ketika ada duitnya bini kayak gitu, enggak ada duit. Ya, sabar. Ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bakal kasih yang lebih baik lagi. Kalau kita yakin, Pak. Tapi kalau kita nggak yakin, nggak nerima, dikasih yang lebih jelek. Ya, tuh. Ya. Nah, di sini dari hadis ini, ya, kita bisa ambil apa namanya, ya, hikmah. Yang pertama, ya, bahwasanya ujian itu sesungguhnya datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sadar dan memahami itu suatu ujian datangnya dari Allah dan kita mau menerima, jelas itu adalah suatu keyakinan yang harus ada dalam diri kita. Ya, sama. Yang kedua, ya, Allah akan memberikan pahala atau ganjaran yang luar biasa kepada seorang hamba-Nya yang ditimpa musibah. Ini untuk orang-orang yang beriman. Ya, kalau ada orang dia menerima musibah yang dia dapati, ya, putusan Allah, tapi dia nggak beriman, Allah nggak kasih surga, Pak. Ada orang kafir, dia terima banget apa yang menjadi keputusan Tuhan, kata dia, ya, tapi dia nggak beriman, Allah kasih surga. Nah, enggak,
syaratnya dia harus apa? Mukmin. Karena kan di sini katakan li abdi al mukmin, kepada hambaku yang beriman, bukan kepada semua hambanya. Ya, kalau ada orang kafir berbuat baik sebaik apapun di sini ya, itu di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Ya, dia mau bangun masjid itu orang kafir 7 lantai, 10 lantai, 12 lantai, di mata Allah ada apanya nggak? Nggak ada apa-apanya. Tapi Allah simpen tuh Pak. Ya, suatu saat kalau dia masuk Islam, Allah bakal apa ya? Kasih tuh kebaikan yang dulu waktu dia kafir. Kenapa? Karena dia udah masuk Islam tuh. Tapi sebaliknya tuh orang kalau waktu kafir, orang yang suka maksiat berzina berkali-kali, ya itu kan Allah kasih dosa kan? Ya bukan dosa lagi lah tuh. Ya Allah simpan dulu, biarin aja dah dosa. Nanti kalau dia pindah agama masuk ke dalam Islam, Allah apain? Allah ampuni dosa-dosa yang dia kerjain waktu di dalam keadaan kafir. Kurang baik apa Allah coba? Ya, yang kafir melakukan kebaikan disimpan. Ya, yang kafir melakukan kejahatan gak langsung disiksa enggak. Ya, nunggu nanti kecuali kalau sudah mati lain lagi langsung ya. Tuh. Ya, makanya kita berlindung banget Pak, jangankan orang kafir, kita aja nih orang yang beriman Pak, berlindung kepada Allah dari yang namanya wafat dalam keadaan apa? Su'ul khotimah. Ya, kita selalu minta berdoa kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah biha, ya Allah aku mohon dengannya apa? Agar engkau mewafatkan aku dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Artinya kita aja orang yang beriman pengen mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Ya, alhamdulillah kalau kita dalam keadaan su'ul khotimah, jangan sampai. Tuh, ya. Yang ketiga, ya, faedah hadis adalah bahwasanya ya balasan yang paling besar, tempat yang paling baik yang Allah berikan kepada hamba yang beriman adalah berupa apa? Surga, tidak ada yang lain. Ya, ini surga masalah tempat, ya, tempat yang bakal Allah kasih kepada hambanya yang beriman. Tapi masalah kenikmatan, fasilitas yang lain ada lagi nanti, ya, yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada hamba yang beriman. Selain surga, Allah akan memperlihatkan kepada orang-orang makhluk-makhluk yang selama ini belum pernah kita lihat. Kita akan dijumpai ya dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan dijumpai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekarang orang bilang Tuhan gak ada yang gak kelihatan. Nanti kalau kita di surga Allah akan diperlihatkan dirinya langsung di hadapan kita selaku penduduk surga Bapak sekalian. Ya, jadi jangan pernah kita gak yakin kalau kita bilang Allah itu gak ada. Ada Pak. Ya ada Bu. Ya kalau Allah kita bilang gak ada, loh siapa yang menjadikan langit dan bumi? Ya, emang bumi dan langit jadinya sendiri? Ada yang sendirinya? Ada? Nggak mungkin. Ya, langit dan bumi sebelumnya nggak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakan. Ya, lah kita aja Pak, dulu mah kita ada. Dulu ada nggak kita tahun 1700-an ada nggak? Nggak ada Pak, kok bisa ada? Siapa yang ada? Ya Allah, melalui perantara siapa ya? Minyak babi kita kan begitu. Ya, maksud salatin kita di dunia ini nggak mungkin Pak, pasti ada yang membuat. Nah itulah 3 faedah hadis ya yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-32. Ya. Selesai sudah hadis yang ke-32. Sekarang kita hadis yang ke-33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini kalau Aisyah hadisnya enggak diraguin lagi dah. Ya, kenapa? Aisyah ini sebagai siapa? Istri Nabi. Ya, kalau istri Nabi Bang enggak pernah bohong. Kalau istri kita sering ngomel atau ngomong sering bohong. Yang bilang sering kadang gitu, jujur banget ngomongnya sering bohong.
Jujur pada tempatnya ya. Sering bohong, kalau bini dengan lari ke sana ketahuan pengadilan terjangan. Kalau bini kita tuh kadang bohong, ya. Tapi istri bohong sama kita nggak dosa Pak, ya. Bohong yang ada manfaatnya, ya. Bohong yang ada manfaatnya kan saya pernah jelasin. Seorang bini bohong sama lakinya boleh nggak? Boleh. Maaf, laki wajahnya pas-pasan, tuh ini apa? Muji mulu, ya Allah bang, lu ganteng banget bang. Ya, gua nggak nyesel muji lu bang, nggak ada orang yang kayak di sini di budaya Islam katanya. Padahal malah laki pas-pasan. Tuh ini kan bohong, boleh nggak? Boleh. Kayak jangan bilang sering bohong, jangan. Ya, kadang bohong lah ya, bohong wajar dikit-dikit, namanya manusia kan gitu. Laki begitu juga, punya bini pas-pasan, jangankan kita bawa ke pasar, bawa kondangan kita malu. Ada yang gitu? Ada nggak? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Berarti ya, sini cakep semua. Ya, tuh. Kita bilang bini kita maaf kalau ada. Kalau berpuluhan bini kita pas-pasan, ya Allah nih cakep banget nih. Ya, nggak salah pilih lah gue bini gue jadi bini gue. Ya, bawa ke pasar oke, apalagi kondangan oke banget dah. Tuh, padahal diri kita pas-pasan boleh bawa kayak gitu. Boleh, itu namanya idkhal surur. Ya, membahagiain diri kita. Ya, jangan jadi laki jujur banget Pak. Ya, Bu. Jadi seorang istri jangan terlalu jujur Bu sama laki. Sianan laki kita. Ya, laki kita pas-pasan orangnya, dia juga pas-pasan gitu. Celak mulu, jangan siang ya. Ini juga begitu, jadi kita capek Pak ya, siang dia kerja, malam dikerjain, capek gitu kan gitu. Yang kita apain, kita sakitin, kita apain tuh, kita elus-elus aja lah ya, sayangin tuh ya. Itu adalah yang namanya Sofiah tuh kalau kayak gitu. Udah karena Allah lah Pak ya. Kalau kita cinta sama diri kita cinta sama laki kita, terima apa yang diputuskan Allah, itu lebih baik pasti Pak. Ya, nggak ada yang namanya bini kita lebih cakep dari bini orang, nggak ada. Pasti kita bilang bini orang lebih apa? Lebih cakep dari bini kita. Ibu-ibu pasti bilang laki orang lebih ganteng dari siapa? Laki kita. Kenapa? Karena bini kita, karena laki kita udah tahu aibnya. Tuh bini orang belum kita tahu aibnya tuh, makanya kita bilang lebih cakep. Lebih kita tahu nggak? Tahu. Ibu-ibu, suami ibu tahu nggak aibnya? Tahu. Laki orang, bini orang kita tahu. Yang kita lihat yang cakep-cakepnya doang, padahal belum tentu Pak Bu. Ya, bisa jadi ibu punya laki ya jauh di atas laki orang. Bisa jadi istri bapak jauh di atas istri orang, tapi setan situ terus menggoda. Ya. Tuh, nggak ada yang namanya bini kita lebih cakep daripada bini orang, karena kita melihatnya dari pandangan syahwat. Bini kita bilang jelek karena kita udah tahu aibnya. Yang namanya manusia Pak di dunia nggak ada yang sempurna. Ya, kalau mau kita dapetin yang sempurna kapan? Nanti di surga barulah bini kita kentut aja kagak. Jangankan head. Ya, bini kita apa? Bunting, kagak. Nah, kalau gunting dia beranak kan, ngurusin anak lagi kita. Masa dia sering ngurusin anak? Punya anak gede, kawin ke sana, repot lagi. Gak mungkin Pak. Di surga nggak ada yang bikin kita ribet kan? Ya, di surga itu kita hanya menikmati apa yang Allah janjikan kepada kita. Ya. Anha bahwasanya ya Aisyah radhiyallahu anha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Nabi anil taun, tentang penyakit taun. Ya, taun ini penyakit yang sangat menular. Ya, dan memang sangat berbahaya. Kalau kemarin di kita ini dulu pandemi di kita belum ada apa-apanya. Ya, kalau yang namanya taun itu Pak, penyakitnya sangat menular dan yang mati bukan 1-2 orang. Ya, jadi kalau orang terjangkit taun itu zaman dulu langsung aja meninggal. Dan penyakit taun ini bukan saja ada di zaman Nabi Bapak Ibu sekalian.
Ya, sebelum zaman nabi-nabi terdahulu pun pernah Allah beri ujian berupa penyakit yang namanya taun. Ya, kalau nabi baru, ya kita apalagi baruan lagi. Tuh, ya. Fa'akhbaraha, maka Nabi memberikan atau menceritakan tentang penyakit taun itu. Apa kata Nabi? Annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha. Yang namanya taun itu adalah suatu azab pada awalnya yang Allah berikan kepada hambanya yang dia kehendaki. Nah, ini kata-kata kana berarti kan sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menggunakan fi'il madi. Ya, kalau menggunakan fi'il madi berarti ini penyakit sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, faja'alahu Allah taala rahmatan lil mu'minin. Ya, itu azab Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki, tapi Allah jadikan itu azabnya itu penyakit taun itu kalau diderita oleh orang yang beriman itu suatu apa? Suatu rahmat. Ya, merupakan kasih sayang Allah. Makanya saya katakan kalau kita beriman kemarin Pak, kita punya saudara, kita punya bini, kita punya laki, kita punya orang kita cintai meninggal karena pandemi kemarin, ya itu bukannya azab, itu berarti apa? Ya, rahmat Allah sayang sama kita. Ya, Allah wafatkan memang kebetulan waktu masa pandemi, bukan karena pandeminya, bukan. Ya, kan orang namanya meninggal udah ditentuin kapan dia meninggal, sedang ngapain, ya mau ngapain juga pasti kalau udah datang waktunya pasti bakal apa? Meninggal. Ya. Ini gara-gara taun, ini gara-gara pandemi banyak yang mati ya, jangan disalahin coronanya. Emang corona dia kalau Allah nggak suruh dia ngelaksanain. Masalahnya nggak virus corona itu. Kalau Allah nggak suruh. Corona kata Allah datangnya itu sebulan tuh. Udah cukup umurnya dah. Ya. Itu datangnya enggak? Datang enggak tuh? Datang. Kalau Allah enggak suruh enggak bakal datang tuh Pak corona Pak. Ya, itu makanya kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, buat orang-orang yang beriman itu merupakan rahmat ya. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Ya, tidaklah seorang hamba yang dia tinggal di suatu tempat yang dimana di situ ada penyakit taun atau penyakit yang menular, sabiran muhtasiban, dia itu sabar dan menerima apa yang menjadi keputusan Allah, ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu, dan dia tahu bahwasanya tidak ada suatu musibah yang dia terima kecuali Allah telah tentukan baginya, illa kana lahu mislu ajri syahid. Tidak lain orang tersebut Allah akan berikan ganjaran sama seperti orang yang apa? Mati syahid. Ya. Jadi kita kalau namanya ada suatu penyakit wabah sedang menjalan, ya kita diam di situ, kita sadar aja, bukan berarti kita nantang, bukan ya. Ya, nah itu Allah akan berikan Pak. Kita udah sabar, kita nerima, kita udah usaha, kena juga wafat tuh, ya kita nerima. Allah akan hitung tuh orang yang meninggal itu dalam keadaan matinya pasti apa? Mati syahid. Ya, tapi beda syahid dengan orang berjuang di jalan Allah. Kalau orang berjuang di jalan Allah, syahidnya syahid ini akhirat kan? Ya, kalau ini syahid akhirat saja, diperlakukan sama seperti orang meninggal yang biasa. Ya. Dimandiin, dikapanin, ya. Tuh kalau orang syahid peperangan kan, ya udah dikuburin, lagi pakai baju yang dia pakai dalam keadaan berlumuran darahnya itu, karena itu akan menjadi apa? Saksi dia, Pak. Ya. Jadi inilah suatu kebaikan yang sangat banyak atau luar biasa yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Ya, orang mati karena penyakit aja Pak, itu Allah hitung untuk orang mati dalam keadaan syahid. Ya, ada lain lagi ya yang Allah akan hitung sebagai syahid. Yang pertama, ada orang meninggal dunia karena sakit perut. Ya, sakit perut mati. Ya, itu orang dihitung mati apa? Syahid.
Seorang ibu melahirkan, meninggal, itu ibu juga mati syahid. Ya, orang lagi belajar jalan mau ngaji hari Sabtu pagi, keserempet angkot mati. Syahid kan orang? Syahid, bukan sangit, syahid. Ya, syahid itu cuma yang sengajain. Aku mati syahid, aku mau ngaji ntar ada angkot lewat, lewatnya juga mampus kan? Boleh nggak? Jangan Pak, kesianan bini kita jadi janda enggak. Ya, yang namanya syahid bukan kita bukan kita sengaja-ngaja. Ya, kayak ada orang Pak pengen mati di Mekah, pengen mati di Madinah, lagi haji atau lagi umroh, biar apa? Biar bisa masuk surga katanya, mati sana sini. Emang ada jaminan kayak gitu? Enggak ada. Lagi umroh, lagi haji, loncat dari lantai 17, mampus ya surga aja. Kagak Pak. Ya, orang mati diminta, apalagi sengaja bunuh diri, loncat dari lantai 17. Ya, nggak bisa. Meskipun dia mati di tanah suci, tapi cara yang dilakukan salah, nggak akan menjadi jaminan dia bakal dihitung sebagai orang yang mati syahid. Ya, nah Bapak sekalian, saya kira cukup 2 hadis pada pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi suatu motivasi kita, suatu dorongan buat kita bahwasanya kita ini harus menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, Pak, yang Allah kasih kita terima, insyaallah itu yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya? Satu tanya nih. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.